Kita melaksanakan VSGA ini sudah tahun kedua. Tahun 2019 itu kita melaksanakan 2 batch dari 314 tahap pertama itu kita bisa menyelesaikan sampai pada tahap sertifikasi itu 249. Kemudian tahun 2019 kita dipercaya lagi untuk menjalankan di batch kedua, di mana pendaftarnya hingga 941 dan yang lolos seleksi itu 305 dan sampai akhir pelatihan ikut sertifikasi 267. Nah, di 2020 ini pendaftar kita memang turun dari batch 1 maupun batch 2 karena yang saya sampaikan di depan bahwa kondisinya adalah masih dalam masa pandemi. Itu pendaftarnya 252 dan pendaftar 252 ini kalau politeknik itu sudah terbanyak gitu ya. Tetapi kalau tingkat vokasi kita nomor 2 di bawah Telkom University. Jadi ini masa-masa sulit bagi kami juga. Kalau Bu Eka kemarin menyebut bahwa kita pendaftar sudah 600, ternyata pendaftar kita masih jauh di bawah prediksi semula itu ya. Ini pun sudah dibantu oleh adik-adik volunteer yang kebetulan itu lulusan DTS 2019 dan juga alumni Politeknik Negeri Malang. Kemudian dari 252 itu yang lolos seleksi administratif maupun substansi itu ada 245 dan berapa yang ikut sertifikasi ya kita berdoa dan berharap bahwa 245 ini nanti bisa semuanya ikut sertifikasi dan lulus. Next, Pak. Ini gambaran kontribusi kita terhadap pelaksanaan DTS 2019 hingga 2020. Kalau di batch 1 2019 kita berkontribusi sekitar 7%, kemudian 19% di 2019 tahap 2 dan di 2020 kita 7% dari nasional. Artinya tidak naik juga tidak turun dari tahap pertama. Saya harap nanti di 2021 kita ada peningkatan kalau program ini tetap dilanjutkan dan saya berharap di 2021 nanti Balitbank Jawa Timur itu berperan aktif seperti yang di 2019. Karena yang sekarang daring semua dari pusat. Next, Pak. Kemudian dari 314 peserta di 2019 itu atas program yang dibuat teman-teman BPSDM Jawa Timur, khususnya Bu Eka, dari 314 itu kita bisa menghasilkan 12 alumni yang bisa mengembangkan startup. Ya. Jadi dari peserta ini ada beberapa yang bergabung, kemudian membuat satu startup, kemudian itu ada kegiatan yang dibina oleh BPSDM Jawa Timur. Saya berharap di 2020 dari 245 ini juga nanti akan muncul startup. Barangkali nanti kalau dari JTI teman-teman Hub bisa mengadakan kegiatan, kemudian juga dibantu dari Balai SDM Kominfo Surabaya. Kemudian untuk 2020 peserta per skemanya, kalau kita lihat yang paling banyak itu adalah junior graphic design itu 86, kemudian junior network administrator itu ada 50, kemudian junior mobile programmer itu ada 47,
dan junior web developer itu ada 62. Ini adalah sebaran peserta pada skema yang sudah kita sepakati dengan Kominfo. Nah, untuk melaksanakan program ini, sumber daya yang terlibat Pak Dirempat dan Bu Eka bisa saya laporkan. Instruktur itu ada 32, kemudian dibantu oleh asisten instruktur dan 21 panitia. Bapak Ibu, para undangan dan peserta DTS yang saya hormati, barangkali itu yang bisa saya laporkan terkait dengan persiapan kita di dalam pelaksanaan kegiatan DTS VSGA Polinema 2020. Saya berharap bahwa kegiatan ini bisa berlangsung lancar dan sukses dari awal hingga akhir. Salah satu kunci suksesnya adalah dari 245 tadi itu semuanya ikut sertifikasi dan lulus. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama instruktur yang sudah TOT sebelum kegiatan ini, asisten instruktur, panitia, dan dukungan baik dari Politeknik melalui bidang 4 maupun Kominfo, khususnya teman-teman BPSDM di Surabaya, Jawa Timur. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudi Arianto atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Wakil Direktur Bidang 4 Politeknik Negeri Malang oleh Bapak Dr. Lukis Rubianto LRSC MMT untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara DTS VSGA Politeknik Negeri Malang pada hari ini. Kepada Bapak Lukis Rubianto, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini di tengah pandemi kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kemauan menghadiri acara yang sangat penting bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Eka dari Kominfo Jawa Timur, Surabaya, kemudian Ketua Jurusan TI Polinema, Bapak Rudi Arianto beserta jajaran, dan juga yang saya banggakan seluruh peserta DTS 2020. DTS merupakan hasil kerjasama antara Kominfo dengan Polinema yang tahun lalu begitu luar biasa hasilnya, sampai akhirnya dibuka periode kedua, dan Polinema menjadi salah satu penyelenggara dengan peserta terbanyak dan insya Allah terbaik, dan itu membanggakan sekali. Dan itu saya sampaikan terima kasih kepada jajaran jurusan TI yang telah berjuang tahun kemarin untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, di antaranya 12 orang sudah mendirikan startup. Dengan hasil yang luar biasa di tahun 2019, maka muncul harapan yang begitu besar di tahun 2020 dengan target sampai 1.000 peserta. Semua sudah disiapkan, sumber daya manusia, dana, dan seterusnya. Tapi Allah berkehendak lain. Kita sedang diuji dengan pandemi yang luar biasa. Tidak hanya kita di Polinema, tapi seluruh dunia merasakan dampaknya. Termasuk kita sebagai peserta DTS tahun 2020. Karena dengan adanya pandemi ini, kita sebagai manusia ditantang untuk menggunakan akal budi dan hati kita bagaimana mengatasi masalah ini. Dan saya bersyukur alhamdulillah karena akhirnya dengan segala keterbatasan DTS 2020 tetap terlaksana meskipun dengan berbagai adjustment. Karena itu saya sampaikan terima kasih kepada pihak Kominfo, Bu Eka, dan juga Pak Rudi Arianto beserta jajaran yang telah berjuang agar DTS 2020 bisa tetap terselenggara.
Hadirin yang saya hormati, bahwa DTS merupakan hal yang sangat penting bagi kita di Polinema, terutama di jajaran bidang kerjasama, karena salah satu kewajiban saya dan rekan-rekan di bidang kerjasama adalah bagaimana bisa memberikan minimal 1 sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang sebelum para calon alumni itu diwisuda. Jadi tidak hanya membawa ijazah dan transkrip, tapi minimal membawa 1 sertifikat kompetensi. Dan alhamdulillah dengan kegiatan ini maka kita bisa menyelesaikan tanggung jawab kami untuk bisa membekali calon lulusan dengan minimal 1 sertifikat kompetensi di berbagai area, termasuk untuk TI ada desain, ada web developer dan seterusnya. Hadirin yang hormati, laporan dari Pak Rudi tadi sebenarnya cukup menyedihkan juga menggembirakan ya. Dari 500 turun sampai kurang dari 50%-nya ya. Tapi oke lah, semuanya perlu perjuangan, semua perlu greget dari kita semua untuk tetap semangat ya. Karena semangat itulah yang nanti bisa mengalahkan dampak dari pandemi ini. Kalau tadi dilihat di video awal dari kegiatan ini, Pak Presiden sudah mencanangkan bahwa dengan pembangunan SDM merupakan kunci untuk Indonesia maju. Dan kita, khususnya jurusan TI, sudah berkontribusi untuk bisa meningkatkan kualitas SDM dengan harapan bahwa generasi-generasi ini akan bawa Indonesia jauh maju ke depan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih sekali lagi khususnya kepada Kominfo, Bu Eka. Saya nggak tahu apakah nanti masih ada tahap 2 nggak di tahun ini, karena ini sudah September, tapi kalau memang ada, akan sangat saya syukuri. Kemudian kita berharap DTS ini tetap terlaksana di tahun-tahun berikutnya, karena kedua pihak, baik Kominfo maupun Polinema, khususnya jurusan TI, merasakan manfaat yang luar biasa dari kegiatan ini. Itu harapan kami semua. Dan pesan terakhir, marilah kita tetap tangguh, tetap cerdas, tetap kreatif, karena itu merupakan satu kunci bagi kita untuk mengatasi pandemi ini. Stay healthy, stay wealthy. Tetap sehat, tetap sejahtera. Itu adalah kunci. Artinya, jangan sampai kita hanya berkutat dengan WFH nganggur di rumah, cari kesibukan yang positif, insya Allah semuanya akan bisa kita selesaikan dengan sangat baik. Menanggapi yang disampaikan oleh MC tadi untuk membuka acara ini, sebelum saya buka, sekali lagi kepada jajaran TI, Pak Rudi, Pak Sekjur, Pak Rosa, kemudian ada KPS, Pak Imam dan Pak Hendra, serta semua dosen, instruktur. Terima kasih sekali atas perjuangan Anda. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa akan membalas semua perjuangan Anda dengan hal yang jauh lebih bermanfaat bagi kita semua. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas nama Direktur Politeknik Negeri Malang, acara DTS 2020 dengan ini pada hari Jumat 25 September 2020 saya nyatakan dibuka. Mohon maaf apabila ada hilaf, ada salah. Sukses untuk semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lukis Rubianto yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Eka Handayani SEMM selaku Ketua BPSDMP Kominfo Jawa Timur untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Eka Handayani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan sambutan dari Bapak Kepala Badan Kementerian Kominfo RI Jakarta. Nah, sebelum saya membacakan sambutan dari beliau, saya atas nama pimpinan Badan Litbang Kementerian mengucapkan apresiasi kepada Polinema atas kinerjanya. Di tahun 2019, Polinema termasuk yang terbaik
dalam penyelenggaraan Vocational School Grade Academy Digital Talent Scholarship ini. Nah, kemudian dari kinerja yang sudah dicapai sampai ke tahap pembentukan startup, ini kinerja kita diapresiasi sampai ke Presiden, Pak. Nah, kemudian ke Pak Menteri dan Presiden sangat mengapresiasi alumni-alumni PSGA dari Polynema ini sudah membentuk semacam startup 12 startup yang sudah kita hasilkan khusus di alumni Polynema, dan ini terbaik tingkat nasional. Nah, untuk dari pimpinan sangat mengapresiasi kinerja dari Polynema ini, karena dari hulu sampai hilir tercapai kinerja, walau sebenarnya kinerja itu kan tidak sampai ke startup, tetapi karena ada inovasi pembentukan startup, ini menambah nilai poin-poin plus-plus yang sangat luar biasa untuk Polynema. Kita berikan tepuk tangan untuk Polynema. Di tahun 2020, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rudi terkait dengan jumlah peserta, dan dari Polynema juga kedua terbanyak. Nah, kedua terbanyak karena ini juga tidak lepas dari kinerja dan semangat dari teman-teman di jajaran Polynema, khususnya di jajaran TI, di Pak Rudi CS seperti itu. Jadi saya sebagai pimpinan wilayah di Jawa Timur dan NTB merasa sangat bangga karena di wilayah saya ada perguruan tinggi yang kinerjanya bisa terbaik di tingkat nasional. Jadi sekali lagi saya ikut bangga dengan Polynema ini. Kemudian di tahun 2020 ini seperti tahun-tahun yang sebelumnya kita sudah akan membentuk startup, ya insya Allah mungkin di tahun 2020 ini kita juga akan membentuk startup mungkin akan polanya akan berbeda dari tahun yang kemarin. Nah, kemudian juga tadi Pak Lucis juga berharap ada batch 2 ya Pak. Saya juga berharap seperti itu, dan kemungkinannya bisa jadi akan ada batch 2, tapi mungkin sekitar pelaksanaannya mungkin ya di November seperti itu Pak, karena kita akan melihat ini ya di bulan September Oktober ini nanti seperti apa. Dan saya berharap karena kinerja Polynema ini sudah teruji sejak tahun 2019, kalau ada batch 2 saya akan perjuangkan Polynema mendapat diberi amanah lagi untuk menyelenggarakan PSGA di batch kedua. Nah, itu pengantar awal dari saya. Kemudian ini saya akan membacakan sambutan dari Bapak Kepala Badan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada acara pembukaan regional program Digital Talent Scholarship 2020. Yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Malang, yang terhormat Wakil Direktur 4 Politeknik Negeri Malang, yang terhormat Ketua Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang, yang terhormat para Kaprodi Politeknik Negeri Malang, yang terhormat para Kepala Departemen di Politeknik Negeri Malang, yang terhormat PIC dan Panitia Pelatihan Program VSGA DTS 2020 Politeknik Negeri Malang, yang terhormat para instruktur dan asisten pelatihan program VSGA DTS 2020 Politeknik Negeri Malang, yang terhormat Bapak Ibu hadirin tamu undangan serta para peserta program VSGA DTS 2020 di Politeknik Negeri Malang yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan kasih dan sayangnya kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan pembukaan program Digital Talent Scholarship 2020 secara daring di Politeknik Negeri Malang.
Hadirin yang saya hormati, terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan seluruh peserta yang telah mengalokasikan waktu dan tenaganya untuk dapat hadir dalam kegiatan ini. Kami, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sangat mengapresiasi kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan adik-adik sekalian, meskipun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, kita hanya bisa bertemu secara daring. Saya ingin mengawali sambutan saya hari ini dengan ucapan selamat kepada seluruh adik-adik talenta muda Indonesia yang telah berhasil melalui proses seleksi serta dinyatakan lolos menjadi peserta pelatihan program Vocational School Graduate Academy di Digital Talent Scholarship 2020. Hadirin yang saya hormati, saat ini Indonesia masih mengalami permasalahan ketenagakerjaan terutama dalam hal skill gap, di mana kebutuhan tenaga kerja ahli dalam bidang teknologi masih belum tercukupi. Laporan World Bank tahun 2016 bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan tenaga kerja semi terampil dan terampil sebesar 9 juta orang pada tahun 2015 sampai 2030. Padahal di sisi lain, Indonesia justru diproyeksikan menjadi negara ekonomi terbesar ke-7 tahun 2030. Menurut Sakernas pada bulan Februari 2018, jumlah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,13% di tahun 2018. Jumlah pengangguran dari diploma sebesar 4%, sedangkan universitas mencapai 12%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tenaga kerja lulusan D3 dan S1 yang belum terserap. Salah satu faktor yang berkontribusi dalam tidak terserapnya tenaga kerja adalah minimnya tenaga kerja terampil, terutama SDM yang dapat mengembangkan teknologi digital. Padahal perkembangan teknologi kini semakin cepat, mulai memasuki revolusi industri 4.0 dan kebutuhan tenaga kerja digital semakin meningkat. Minimnya tenaga kerja teknik di bidang digital yang siap kerja, padahal di sisi lain permintaan dari industri cukup besar, menjadi isu yang harus kita pecahkan bersama. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pembina sektor diharapkan mampu merumuskan strategi untuk menyelesaikan permasalahan skill gap tersebut. Dengan meningkatnya kemampuan teknis dari talenta digital di Indonesia, hal ini tentunya pun akan berdampak pada semakin percayanya industri teknologi untuk merekrut tenaga kerja dalam negeri sehingga angka penyerapan tenaga kerja akan semakin meningkat dan pengangguran lulusan S1, D3, SMK menjadi menurun. Salah satu faktor penting yang menjadi tantangan besar dalam mendorong keunggulan kompetitif adalah sumber daya manusia. SDM yang unggul dan berbakat sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan Indonesia. Mengingat tantangan dan kebutuhan akan SDM di bidang digital tersebut, di tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian Teknologi dan Informatika menginisiasi program Digital Talent Scholarship yang telah berhasil dianugerahkan kepada 1.000 penerima beasiswa di bidang Artificial Intelligence, Big Data, Cyber Security, Cloud Computing, dan Digital Business. Hadirin yang saya hormati, tahun ini program Digital Talent Scholarship ini dilakukan scale up dan ditarget untuk diberikan kepada 50.000 penerima beasiswa dalam 7 jenis akademi, yaitu Fresh Graduate Academy, Vocational School Grad Academy, Coding Teacher Academy, Online Academy, Thematic Academy, Regional Development Academy, dan Digital Entrepreneurship Academy. Bagi guru-guru TIK, kami menyediakan program Coding Teacher Academy, di mana guru-guru yang terpilih akan menerima beasiswa pelatihan untuk upskilling materi programming essential in Python, sehingga nantinya akan bermanfaat dalam proses transfer knowledge pada siswa-siswi yang diajarnya. Untuk Coding Teacher ini, tahun ini kami bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Dikbud, untuk menyelenggarakan terkait dengan Coding Teacher Academy. Selain itu, untuk siswa-siswi SMK, program Vocational School Grad Academy membuka program pelatihan dan sertifikasi dengan tema
junior web developer, junior mobile programmer, junior graphic designer, junior network administrator, dan intermediate animator. Untuk tema-tema pelatihan, walaupun di sini tertulisnya junior, tetapi kurikulum yang kami sampaikan ini sudah berada di level 5. Jadi kalau yang di SMK itu berada di level 3 dan 4, kalau di PSGA ini kurikulumnya sudah berada di level 5. Bagi siswa-siswi SMA, mahasiswa, masyarakat umum maupun ASN, program pelatihan dan sertifikasi online akademi dengan beberapa tema tersedia dapat menjadi pilihan juga. Jadi untuk yang non-TIK tahun ini juga kita buka itu. Selain dibekali hard skill, peserta juga mendapatkan pembekalan soft skill, termasuk diantaranya leadership. Peserta yang memenuhi persyaratan pun diberikan kesempatan melalui sertifikasi keterampilan industri dari Mitra Global Tech Companies. Jadi sekali lagi untuk yang siswa-siswa SMA atau mahasiswa seperti itu, kami juga menyelenggarakan pelatihan, tetapi tidak 1 bulan, tapi hanya 5 hari saja. Itu. Jadi mungkin nanti adik-adik yang ingin bergabung bisa terus mengikuti di websitenya kami BPSDMP Kominfo Surabaya. Tahun ini target kami hanya sedikit, hanya 200 untuk yang non-TIK. Hadirin yang saya hormati, program yang diselenggarakan di Politeknik Negeri Malang ini adalah Vocational School Grade Academy. Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan Digital Talent Scholarship ini, maka akan mampu mengurangi angka pengangguran dengan memberikan kemampuan siap pakai bagi lulusan SMK serta mampu memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang teknologi bagi lapangan pekerjaan yang membutuhkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini berupaya untuk menciptakan ekosistem seimbang untuk memaksimalkan peran triple helix, jadi instansi pemerintah, sektor privat, dan institusi pendidikan untuk menjadi fasilitator dan akselerator pendukung ekonomi digital. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya berikan. Sekali lagi, saya mewakili Kementerian Komunikasi dan Informatika mengucapkan selamat atas pencapaian adik-adik sekalian. Semoga dengan adanya kegiatan pada hari ini dapat mempererat kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan institusi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selamat mengikuti program pelatihan Digital Talent Scholarship ini dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, selanjutnya kita masuk dalam sesi sosialisasi pelaksanaan teknis pelatihan, di mana nanti akan langsung dipandu oleh Ibu Eka Larasati Amalia, STMT. Kepada Ibu Eka Larasati, kami persilakan. Oke, mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memberikan informasi tentang pelaksanaan teknis DTS PSGA 2020 di Politeknik Negeri Malang. Untuk kelas per skema DTS PSGA 2020 di Polinema, saat ini kita memiliki 11 kelas dengan rincian 4 kelas desain grafis, kemudian 2 kelas jaringan, 2 kelas mobile, dan 3 kelas web. Untuk teknis pelaksanaannya, pembukaannya telah kita lakukan pada hari ini, tanggal 25 September 2020. Kemudian besok kita akan mengadakan pretest di tanggal 26 dan 27 September. Kemudian pelatihan akan dilaksanakan di tanggal 28 September hingga 16 Oktober. Selanjutnya akan ada pelatihan soft skill dan bahasa Inggris yang akan dilaksanakan bulan Oktober, dan yang terakhir adalah sertifikasi dari Kominfo pada bulan November 2020. Untuk pelaksanaan pretest yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 26 dan tanggal 27 September, nanti kalian akan mengakses, adik-adik semuanya akan mengakses melalui halaman cbt.polinema.ac.id. Untuk username dan password-nya sudah dikirimkan ke email masing-masing peserta. Jika memang ada yang belum menerima email, silakan menghubungi pihak panitia atau pihak admin kelasnya masing-masing. Nantinya soalnya akan ada 50 soal pilihan ganda dengan waktu pengerjaan 60 menit. Kemudian selanjutnya untuk pelatihan rencananya live session akan diadakan selama 15 hari dengan range di tanggal 28 September hingga 16 Oktober di hari Senin dan Jumat. Untuk waktu pelaksanaannya adalah pukul 15.45 hingga 17.30. Pelaksanaannya akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Untuk linknya kalian nanti bisa melihat di halaman LMS. Kemudian untuk materinya nanti kalian bisa lihat juga di halaman lms.jti.polinema.ac.id. Sama seperti username dan password untuk pretest, untuk yang sesi pelatihan juga akan dikirimkan melalui email peserta masing-masing. Untuk diskusi kepada para pengajar, mungkin kalian bisa melakukannya melalui media WhatsApp group atau media lain. Untuk informasi selanjutnya akan diinformasikan lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk teknis pelaksanaan pelatihannya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Eka Larasati. Untuk teman-teman peserta, jika ada pertanyaan dapat ditanyakan melalui grup WA yang telah dibuat ya. Kemudian selanjutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Al-Mukarram Ustadz Ade Ismail. Kepada Al-Mukarram Ustadz Ade Ismail dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita supaya kegiatan Digital Talent Scholarship tahun 2020 bisa berjalan dengan lancar dan selalu berada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ani amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqan warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna tinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'nal golla wal bala wal waba fi dunya khasasah fi baladina Indonesia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma gfir lana junubana wa junuba walidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Ade Ismail. Untuk seluruh peserta, setelah penutupan acara pembukaan akan dilakukan breakout untuk masing-masing skema. Jadi dimohon untuk seluruh peserta tidak meninggalkan room setelah acara pembukaan berakhir, karena akan ada sedikit pengarahan oleh instruktur. Nanti untuk seluruh peserta ketika telah di breakout room, dimohon untuk menekan button join ya, biar bisa masuk ke dalam breakout room. Tibalah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Dinda Sabila, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Lucis, Pak Rudi, Pak Dodi. Saya live ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sehat semua ya. Assalamualaikum. Sehat-sehat Bu Eka. Ya, sehat Pak. Untuk teman-teman peserta dimohon untuk menunggu sejenak karena breakout room sedang dilakukan ya. Pak Dika, Pak Dika mana Pak Dika? Pak Dika minta tolong saya dimasukkan breakout room yang ini Pak. Ini tadi masih di HP Pak. Oke.
Informasi untuk seluruh peserta yang username-nya belum diganti sesuai dengan format, diganti dengan format skema underscore nama, biar dapat mempermudah untuk pembagian breakout. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui chatroom ya. Cek. Matur nuwun Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra, jika ada kegiatan bisa melanjutkan ke yang lain. Untuk di ruang utama sudah selesai. Ya, maaf ya, tak sambil ngajar. Iya, terima Assalamualaikum. kasih Pak Hendra, mohon maaf. Terima kasih. Untuk rekan-rekan peserta, Anda sudah di-assign kepada breakout room, silahkan untuk menekan tombol join. Ya, jika tidak ada di menu bagian bawah, di situ ada menu breakout. Bisa Anda tekan, kemudian untuk join. Yang belum di-assign, silakan untuk mengganti namanya terlebih dahulu. Terima kasih.
Mohon maaf Bu Diana. Bu Diana Ya, Mayangsari. ya Bu Pak Dika, Diana gimana? sudah di-assign ke dalam breakout room design. Monggo diklik join, Bu. Yang mana ya Pak? Kok nggak ada saya? Jenengan Klik desain join kan saya Bu cari. Diana? Betul. Iya, coba diarahkan ke desain. Sudah keluar Bu Diana? Oh ya udah. Oke, Siap-siap. terima kasih Bu, matur nuwun. Panitia. Desain M Ridwan. Mas Ridwan dari desain. Pak Bagas, mohon untuk klik join Pak Bagas. Ada breakout room di bawah. Silakan masuk ke ruangan desain. Tadi kayaknya sudah selesai, Mas, atau masih harus masuk? Sudah, kalau sudah selesai boleh meninggalkan ruangan karena acara sudah selesai, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dika. Untuk peserta yang sudah selesai dari ruang breakout, bisa meninggalkan ruangan dan melanjutkan kegiatan masing-masing. Dan mengingatkan besok adalah pretest, jadi waktunya terserah. Silakan mengakses ke cbt.polinema.ac.id. Terima kasih teman-teman semuanya. Kayaknya udah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengajar. Acara sudah selesai, bisa melanjutkan kegiatan masing-masing. Bu Yusintia, ada Pak Noprianto, ada Bu Elo, ada Bu Ika, ada Bu Debis, ada Pak Subhi, ada Bu Milyun ya di sini. Di dalam satu tim ini. Enggak, ada yang didiskusikan dulu. Atau dari Bapak Ibu pengajar ada yang ingin ditambahkan, barangkali dari yang saya sampaikan ada yang kurang atau yang perlu ditambahkan. Dari Bapak Prima atau Bapak Subi barangkali, atau Bu Elok, boleh? Atau Bapak Ibu yang lain, Pak Yopi barangkali. Berarti sudah jelas teman-teman semua di sini. Ya. Siap, jelas Pak. Sudah Pak. Oke. Untuk pembagian kelasnya sudah disampaikan semua ya dari panitia ya. Siap sudah. Oke, siap. Baik, berarti insya Allah sudah saya rasa sudah clear seperti itu. Tadi yang belum ada Android Studio di device-nya masing-masing. Jadi siapa ya? Ada 2 orang kayaknya. Cahyana Ahmad Pahlevi sama satu lagi itu. Nanti silakan diinstal terlebih dahulu ya. Kemudian untuk media komunikasi kita ya. Media komunikasi kita nanti akan di ya, Zulfatul Mahmuda juga belum install. Oke. Silakan dipersiapkan ya. Ya, mumpung ada waktu Jumat, Sabtu, Minggu ini untuk mempersiapkan hal tersebut. Biar nanti ketika di hari pertama sudah tidak perlu bingung-bingung lagi untuk menginstal.